Istri sedang puasa sunnah, lalu suami mengajak. Apakah istri membatalkan puasa apa tidak? Ya, ini fikih ya, harus tahu. Jadi istrinya sedang puasa sunnah. Ya, namanya suami bisa konslet kapan aja. Ya, sebagaimana ada hadis kita sebutkan ya. Apalagi di zaman sekarang, masya Allah. Ya. Kita sebutkan hadis sebelumnya di sini pun ada ya. Nabi SAW pernah duduk dengan sahabat, tiba-tiba pamit sama sahabatnya, kemudian mendatangi salah satu istrinya. Ya. Kemudian balik lagi ke sahabatnya. Ya, kemudian menjelaskan ya. Intinya sahabat tahu Nabi SAW pulang menunaikan dulu daripada nggak konsen, nggak apa dan sebagainya. Ya begitulah laki-laki seperti itu. Ya, apalagi di zaman sekarang ya. Zaman sekarang konslet dimanapun. Nah, istri sedang puasa sunnah, suami mengajak. Apakah istri membatalkan puasa atau tidak? Ya, jawabannya kalau puasanya puasa sunnah, maka istri membatalkan puasanya. Tapi kalau puasanya puasa wajib, suami tidak boleh memaksa istri untuk membatalkan puasanya. Oleh karena itu, kalau puasa maka istri izin sama suaminya. Kalau istri mau puasa izin sama suaminya. Kalau suami mengizinkan berarti konsekuensinya ya dia harus nahan dong. Ya, siap gitu. Makanya nanti kita bahas diatur. Ya, istri puasa pas suami safar, pas seharian di kantor dan sebagainya. Kita bahas ya dari Ummu Hani bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda as-shaimu al-mutadawwi'u amirun nafsih. Orang puasa sunnah itu penentu dirinya, terserah. Wa insya'a shoma wa insya'a aftara. Yang namanya puasa sunnah, dia terserah dia. Kalau dia pengen lanjut, silakan, dapat pahala. Tapi kalau dia pengen batalkan, terserah juga. Nggak apa-apa gitu maksudnya. Tidak tercela maksudnya. Boleh seperti itu. Ya. Jadi seseorang bisa kalau dia pengen puasa, puasa. Ini landasan dalilnya. Istri bisa membatalkan. Demikian juga dengan hadis dari Aisyah. An Aisyah ummil mu'minin qalat dakhala alayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Pernah Nabi menemuiku suatu hari kemudian qala hal indakum syai'. Wahai Aisyah, apakah ada sesuatu buat dimakan? Fakulna la, katanya Aisyah enggak ada. Fa inni idzan shaim. Katanya Nabi, kalau begitu hari ini aku puasa. Lihat ya, kehidupan Nabi sangat jauh dengan kita ya. Nabi sampai-sampai paginya nggak ada makanannya, padahal beliau Nabi Sayyidul Anbiya, Sayyidul Nas, Sayyidul Mursalin. Ya, seperti itu sederhananya kehidupan Nabi. Kalau kita bergelimang harta, makan, kuliner, jalan-jalan, masih ngeluh, masih nggak bahagia, masih susah, masih stres, masih seolah-olah gunung jatuh dari langit. Ya, tertimpa pohon, tertimpa durian, jangan durian deh enak ya. Tertimpa macam-macam. Ya, Aisyah nggak ada. Kemudian Nabi mengatakan puasa. Summa atana yauman akhara faqulna ya Rasulullah uhdiya lana haisun faqala arinihi walaqad asbahtu shaiman faakala. Kemudian tiba-tiba di hari yang lain ya, Nabi puasa. Ya, Nabi puasa ya kalau nggak ada makanan paginya ditanya ada makanan apa enggak? Nggak ada, kalau gitu puasa. Nah ini juga dalil bahwasanya kalau puasa sunnah itu boleh nggak berniat malamnya. Puasa sunnah boleh tidak berniat malamnya. Dan batas niat puasa sunnah itu sampai zuhur, sampai sampai tergelincir matahari. Jadi misalnya begini ya, habis subuh nggak makan apa-apa, sampai jam 9 nggak makan apa-apa, sampai jam 10 nggak makan apa-apa, nggak minum apa-apa, nggak niat puasa, nggak niat puasa. Tiba-tiba berniat puasa, boleh jawaban. Yang penting tidak sampai zuhur, boleh. Ini dalilnya. Dan Nabi SAW demikian, pagi-pagi nggak ada makanan ya udah puasa, padahal nggak ada niat puasa. Berbeda dengan puasa wajib, maka ya puasa wajib termasuk kodoknya. Ya, makanya para istri kalau mau kodok puasa Ramadan itu izin suaminya dulu.
Ya, cari trik. Ya, kapan suami lembur seharian, nanti maghrib pulang, atau kapan suami safar. Termasuk puasa wajib qodoknya perempuan. Ya. Jadi itu puasa sunnah. Kemudian di hari yang lain katanya Aisyah, kita dapat hadiah nih Nabi. Ya, hadiahnya haisun, yaitu makanan dari kurma campuran samin dan tepung. Ya, digabung seperti itu. Kemudian katanya Nabi, coba perlihatkan. Dilihat, kemudian Nabi mengatakan, ya asbahatu soiman. Ya, aku paginya niatnya puasa karena nggak ada apa-apa. Tapi dapat hadiah, ya udah kita makan. Akhirnya Nabi SAW membatalkan niat puasanya dan makan. Ini dasar dalil bahwasanya kalau suami istri ya puasa sunnah, istri puasa sunnah, maka dia boleh membatalkan. Ya, apalagi suaminya nyuruh, udah nggak tahan, nggak kepalang, ya konslet pakai banget gitu kan, sampai error. Nah, ini kalau gini susah nih. Ya, nah itu dia hendaknya membatalkan puasa sunnahnya. Dan sebagaimana dalil yang lain disebutkan oleh Abu Hurairah, la yahillu lirmar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'ithnih. Tidak halal bagi seorang perempuan berpuasa sedangkan suaminya syahid sedang ada, tidak safar, kecuali dengan izinnya. Ini fikih sangat dasar sekali. Seorang perempuan ya kalau ingin puasa itu izin kepada suaminya. Di riwayat yang lain, la tasumul mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi'ithni ghairu Ramadan. Ya, tidak boleh seorang wanita berpuasa selain Ramadan sedangkan suaminya sedang ada, kecuali dengan izinnya. Ya, demikian juga dengan puasa wajib, hendaknya perempuan ngasih tahu, istrinya ngasih tahu suaminya. Karena kalau sudah diizinkan nggak boleh batal tengah jalan. Ya. Atau tips yang lainnya, ya, istri puasa wajib, qodok Ramadan, suaminya puasa juga. Ya, ini juga caranya seperti itu. Ya. Baik, kita lanjutkan di bab selanjutnya, halaman 28. Istri sedang puasa atau qodok puasa, maka wajib, ya, istri sedang puasa wajib atau qodok puasa wajib, maka suami tidak boleh memaksa membatalkan untuk berhubungan. Nah, ini penekanan dari penjelasan sebelumnya, seperti itu. Ya. Apa dasar dalilnya? Dasar dalilnya sama juga dari sahabiyah Ummu Hani. Ya, beliau ditanya oleh Nabi, apakah sedang mengkodok puasa wajib atau tidak? Ya, kalau puasa wajib maka tidak boleh dibatalkan, nggak boleh dibatalkan. Ya, itu statusnya sebagaimana puasa Ramadan, nggak boleh dibatalkan. Karena kaidahnya hukmul badal, hukmul mubdal minhu. Hukum menggantikan sebagaimana yang digantikan. Maka Nabi pun berkata kepada Ummu Hani, akunti taqdina syai'an? Apakah kamu sedang mengkodok puasa Ramadan? Ummu Hani mengata tidaklah. Kemudian Nabi menegaskan sallallahu alaihi wasallam, fala yadurruki in kana tatawuan. Ya, ini tidak apa-apa, tidak masalah kalau itu puasa sunnah. Ini dasar dalil. Ya, jadi kalau sudah berniat kodok puasa Ramadan dan itu wajib, apapun alasannya nggak boleh, karena statusnya puasa Ramadan. Kalau dibatalkan sebagaimana kita berbuka puasa di siang Ramadan, nggak boleh. Ya, kalau wajib. Ya, dan ini pun dijelaskan oleh Ibnul Qudamah. Beliau mengatakan waman dakhala fi wajibin ka qada'i ramadhana aw nazrin muayyan aw mutlaqan aw siyami kafaratin lam yajuz lahu al khuruju minhu. Barang siapa dia melakukan puasa wajib, qada' Ramadan, nazar baik yang muayyan maupun mutlak. Ya, nazar itu ada mutlak, ada muayyan. Atau puasa kafarah, ini juga wajib juga, maka enggak boleh dia membatalkan. Ya. Tidak boleh. Bahkan dalam hal ini istri boleh tidak patuh pada suaminya. Ya. Misalnya suaminya ngeyel ya, ayolah gitu ya. Suaminya ngerayu-ngerayu apa, tetap istri tidak boleh membatalkan puasa wajibnya, berdosa. Ya, walaupun suami maksa-maksa, suami ngemis-ngemis ya. Nggak boleh dibatalkan. Ini tidak boleh dipatuhi dalam hal ini. Dan ini dijelaskan oleh Syekh Khalid Al-Musyaikih. Wa kadzalika la yajuzu li zaujatihi an tutawwi'ahu ala ifsadi shaumiha. Maka istri tidak boleh mentaati suaminya untuk membatalkan
puasanya, fa in tawa'athu aidan faqad fa'alat isman. Kalau dia mentaati suaminya, dia dosa. Ya, wajibu 'alaiha an tatuba ilallah, wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya. Maka tidak boleh taat kepada suami karena ini melanggar ketaatan kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Ya, dan sebagaimana dalam kaidah ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam kaidah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Khalik. Ya. Ini kaidah penting yang harus dipahami terkait dengan bab ini.